Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sosiologi Hukum Islam. Kami akan sedikit menjelaskan terkait sosiologi hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Sebelumnya kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Mas Riko Andika, yang kedua saya sendiri Zulfikar Nurzaki, yang ketiga Muhammad Safan Rafi, dan yang keempat Muhammad Rizky Isnaini Yulianto. Baik, langsung saja kita masuk ke pemateri. Pengertian era kemerdekaan. Konon kata merdeka berasal dari bahasa Sanskerta Mahardika yang berarti rahib atau buku atau keramat, sangat bijaksana atau alim. Pengertian tersebut sering pula dikaitkan dengan kesucian yang melekat dalam diri sang buku. Dalam konteks demikian, merdeka atau kemerdekaan adalah fitrah manusia dimanapun dan kapanpun, bahwa masih ada individu atau rakyat yang belum merdeka, sama halnya dengan dehumanisasi kemerdekaan itu sendiri. Legal, formal, atau politis, yuridis, Indonesia memang sudah merdeka, tetapi bagaimana secara kultural, sosiologis, dan ekonomi, benarkah kemerdekaan itu telah dirasakan sebagai sebuah kesaksian individual? Jawabannya pun pasti beragam. Stratifikasi bahkan segregasi sosial turut pula menciptakan suasana merasakan kemerdekaan itu berbeda-beda pula. Bagi mereka yang banyak memperoleh privilege, maka suasana mahardika adalah realitas emping. Sementara bagi yang masih terus bergulat dengan kemiskinan dan ketidakpastian hidup, merdeka adalah cita-cita maha panjang dalam rute perjalanan nan terjal. Kondisi sosial masyarakat pasca kemerdekaan. Kondisi sosial Indonesia pasca kemerdekaan adalah banyak orang Belanda datang kembali ke Indonesia melalui misi sekutu yang ingin melucuti senjata dan memulangkan para interniran. Belanda ingin menegakkan kekuasaannya kembali di Indonesia. Akibatnya, di beberapa daerah pada awal kemerdekaan terjadi gejolak sosial yang mengakibatkan terjadinya pertempuran antara pihak Indonesia dan Jepang serta Belanda yang membonceng sekutu. Melihat posisi Jepang yang condong pada sekutu, para pemuda yang bergabung dalam BKR bertekad melucuti senjata dan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Bangsa Indonesia dengan sekuat tenaga melakukan perlawanan guna tetap menegakkan kemerdekaan kedaulatan negara Republik Indonesia. Musuh dari luar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah pasukan Jepang dan sekutu. Untuk menghimpun kekuatan, maka para pemuda segera membentuk badan-badan perjuangan. Tekad perjuangan kaum muda disalurkan melalui Komite Van Aksi. Van Aksi mempelopori pengambil alihan kekuasaan dan pelucutan senjata sehingga terjadi pertempuran-pertempuran sengit antara pemuda Indonesia dan Jepang di berbagai daerah seperti di kota Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan lain sebagainya. Kondisi hukum Islam pasca kemerdekaan. Penampilan kesadaran berhukum Islam untuk pertama kalinya pada zaman kemerdekaan ialah di dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dalam dasar ketuhanan diikuti dengan pernyataan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tetapi dengan pertimbangan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Akhirnya rumusan tersebut mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang rumusan sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Menurut penjelasan Muhammad Hatta, perubahan rumusan tersebut tidak mengubah jiwa semula. Menurut Wazairin, sejak diproklamirkannya kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar falsafahnya, teori resepsi runtuh dengan sendirinya, dan hukum agama yang diyakini para penganutnya legalitas secara konstitusional yuridik atas dasar sila ketuhanan yang Maha Esa yang dijabarkan dalam UUD 1945 pasal 29. Menurut Noto Nagoro, dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, tata hukum Indonesia mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila. Demikian presentasi dari kelompok 8 terkait sosiologi pasca era kemerdekaan. Terima kasih.